Padi merupakan tanaman pangan utama penduduk Indonesia. Dalam meningkatkan ketahanan pangan, pemerintah Indonesia berusaha meningkatkan produksi padi. Upaya meningkatkan pendapatan dari usaha tani padi sawah sudah lama dilakukan. Beberapa kendala menurunnya produksi padi, diantaranya adalah menurunnya kesuburan tanah, serangan hama, dan patogen. Namun penggunaan pestisida yang kurang bijaksana dapat menimbulkan masalah kesehatan tanah, pencemaran lingkungan, dan gangguan keseimbangan ekologis. Berdasarkan sumber potensi tanaman sebagai pestisida alami yang tersedia di Indonesia, maka perlu dilakukan peningkatan pengetahuan dan keterampilan dalam pembuatan pestisida alami untuk mengendalikan hama dan penyakit pada tanaman padi. Langkah kerja yang harus dilakukan dalam proses pembuatan pestisida nabati adalah: apa saja bahannya? Contohnya seperti bahan-bahan yang ada di dapur. Bawang putih, bawang merah, jahe, lengkuas, serai. Nah, bahan tersebut contoh yang mempunyai karakter yang panas. Karakter yang panas bisa kita pakai lengkuas atau jahe. Kemudian, bahan-bahan yang mempunyai rasa yang pahit, contohnya seperti mahoni, kemudian brotowali. Itulah bahan-bahan yang tidak disukai oleh hama. Baik Bapak dan Ibu, bahan-bahannya adalah yang pertama, daun mindi atau daun mimba, kemudian daun mahoni, yang ketiga adalah kunyit, kemudian urin sapi, setelah itu air cairan asap. Cairan asap itu adalah cairan yang berasal dari uap, kemudian kita suling. Yang keenam, bakteri. Kemudian langkah selanjutnya adalah langkah kerjanya. Yang pertama adalah kita merebus daun mindi tadi. Daun mindi direbus dengan air dengan perbandingan 1:2. Maksimal 10 menit sampai keluar cairan hijau. Setelah itu yang kedua kita rebus daun mahoni. Daun mahoni ini direbus dengan air juga. Perbandingan daun mahoni dan air adalah 1:2. Kemudian kita direbus setelah itu kurang lebih 10 menit. Kemudian yang ketiga adalah kita proses kunyit. Nah, kunyit kita lakukan dengan cara di blender. Perbandingan kunyit dan air adalah 1:2 juga. Jika kunyitnya memakai 1 kilo, berarti kita pakai 2 liter air. Kemudian di blender sampai benar-benar halus. Setelah halus, kemudian dimasukkan ke panci, kemudian kita rebus sampai keluar kuningnya tersebut. Langkah kerjanya adalah cairan mindi itu 24% dari total yang akan kita buat. Jika kita buat 1 liter, berarti kita memasukkan 240 ml cairan mindi. Kita masukkan ke wadah yang 1 liter. Kemudian yang kedua adalah cairan mahoni. Nah, cairan mahoni ini juga sama, dosisnya 24% dari dosis yang akan kita buat 1 liter. Nah, 240 ml kita masukkan ke wadah. Setelah itu, yang ketiga adalah urin sapi. Urin sapi pun sama, presentasenya adalah 24% dari dosis yang akan kita buat. Jika kita buat 1 liter, berarti kita memasukkan 240 ml urin sapi. Kita masukkan, kemudian kita campur sampai homogen. Setelah dicampur, kita ambil kunyit. Kunyit ini adalah 1% dari dosis yang akan kita buat. Karena kita buat 1 liter, berarti cairan kunyit ini adalah 10 ml. Kemudian saat kita diaduk, kemudian kita masukkan cairan asap. Kita masukkan cairan asap, aduk lagi sampai rata, kemudian kita saring. Kemudian diamkan selama 24 jam. Setelah 24 jam, kemudian kita tambahkan bakteri. Nah, dosis bakteri ini adalah 1% dari
dosis pestisida yang kita buat. Karena kita tadi membuat 1 liter, maka bakteri yang kita gunakan itu adalah 10 mili. Kemudian dicampur lagi, setelah dicampur, simpan selama 3 hari. Setelah 3 hari, baru pestisida tersebut bisa kita gunakan, siap kita gunakan. Penerapan pestisida nabati pada tanaman pertanian dilakukan sejak umur 2 minggu setelah tanam dengan cara disemprotkan. Pengaplikasian dilakukan secara periodik selama 2 minggu sekali. Dan apabila populasi organisme pengganggu tanaman semakin tinggi, penyemprotan dapat dilakukan sebanyak 3 hingga 5 hari sekali. Dosis yang digunakan sebanyak 10 ml per liter air. Pestisida nabati dapat digunakan saat cuaca terang pada pagi maupun sore hari. Baik Bapak dan Ibu petani di seluruh Indonesia, ayo kita terapkan pertanian berkelanjutan melalui penerapan pertanian cerdas iklim atau CSA, Climate Smart Agriculture, melalui penggunaan pestisida nabati dan pengurangan pestisida kimia, agar produk pertanian sehat dan berkualitas serta ramah lingkungan.